Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RD5 akan mempresentasikan pengamatan kami selanjutnya terhadap proyek kami, yaitu sistem berbasis kamera untuk melihat perubahan warna pada tanaman padi dalam menentukan dosis pemberian pupuk. Next slide. Nah, pada pengujian fungsionalitas kami ini yaitu dengan bertema lahan persawahan, di mana terdapat beberapa note, yaitu kekurangan air, panen menyusut, daun padi berwarna putih, daun padi berwarna kuning, dan tanah kering. Nah, pada hal kekurangan air itu disebabkan oleh beberapa hal seperti irigasi terhambat, di mana penyebab irigasi terhambat ini adalah salah satunya atau satu-satunya yaitu karena sampah pada tempat observasi kami, yaitu pada irigasinya banyak sampah sehingga dapat menghambat alur irigasi. Kemudian penyebab lainnya dari kekurangan air ini adalah karena musim kemarau yang tidak tentu, di mana pada saat pemanasan global saat ini itu menjadikan cuaca terkadang hujan di musim kemarau dan sebaliknya. Kemudian pada note yang kedua yaitu panen menyusut, di mana panen menyusut ini disebabkan oleh kelebihan pupuk namun kekurangan air. Di mana kelebihan pupuk ini ya seperti yang kita ketahui bahwa terkadang para petani tidak memiliki takaran yang sesuai atau tidak ada patokan khusus sehingga tidak tentunya pemberian pupuk pada tanaman padi. Nah, para petani ini terkadang menggunakan pupuk yaitu dengan perasaan karena di mana mereka hanya menakar sebagaimana kebiasaan. Kemudian juga tidak ada sosialisasi terkait tentang seberapa banyak atau seberapa harus tanaman padi itu diberikan pupuk. Kemudian pada daun yang ketiga yaitu daun padi berwarna putih. Nah, pada daun padi berwarna putih ini memiliki dua hal atau memiliki dua pertanyaan. Kenapa daun padi berwarna putih? Di mana daun padi berwarna putih ini karena adanya larva atau hama yang disebabkan oleh karena tanaman padi tidak mendapatkan unsur hara tidak mendapatkan nutrisi yang sebagaimana harusnya. Kemudian juga karena tidak diberi pestisida sehingga larva atau hama hinggap dengan mudah. Kemudian penyebab lainnya daun berwarna putih yaitu karena kelembapan udara yang sangat tinggi. Nah, kelembapan udara yang sangat tinggi ini disebabkan oleh penguapan air yang cukup banyak sehingga ketika daun berembun juga dapat menyebabkan larva tersebut mudah hinggap. Kemudian daun padi yang berwarna kuning itu terdapat 3 note atau terdapat 3 hal atau 3 pertanyaan kenapa daun padi tersebut berwarna kuning. Nah, untuk daun padi berwarna kuning sendiri itu karena unsur hara di tanah itu kurang. Jadi kekurangan unsur hara ini karena pemberian pupuk yang kurang, juga karena masa pemberian pupuk yang belum sampai pada waktunya. Di mana pemberian pupuk itu sebenarnya ada jangka waktu, namun karena terlalu cepat atau kelewat batas, sehingga daun padi dapat warna kuning atau terlebih dahulu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian karena terkena penyakit hawar daun bakteri, di mana daun tersebut terdapat bakteri sehingga menyebabkan daun tersebut berwarna kuning. Kemudian juga salah satu permasalahan penyebab daun padi berwarna kuning itu karena tanaman sudah tua dan sudah melalui proses panen, dan itu bukan menjadi salah satu penyebab daun padi bernilai negatif. Kemudian tanah kering yaitu karena curah hujan yang rendah, di mana curah hujan yang rendah ini menyebabkan tanah di area persawahan itu terjadi kekeringan. Bisa juga disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu karena pemanasan global. Juga penyebab tanah kering ini adalah karena kerusakan hidrologis. Oke, next slide. Mungkin akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, untuk slide selanjutnya ada brainstorming. Brainstorming ini adalah metode yang biasa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menemukan berbagai macam ide baru dari masalah tersebut dan mengembangkan sebuah solusi yang cepat. Brainstorming ini tujuannya untuk memacu otak, berpikir secara logis, spontan, dan juga kreatif. Di sini ada beberapa brainstorming. Di sini ada brainstorming yang dilakukan oleh rekan saya yang pertama, Aldi. Di sini dia memberikan brainstorming yaitu pemupukan berdasarkan luas lahan, pemberian dosis pupuk berdasarkan kesehatan daun, dan seterusnya kita bisa lihat di layar.
Selanjutnya untuk brainstorming dari rekan saya yang kedua yaitu Nada Nabila. Yang pertama ada menentukan waktu yang tepat saat pemberian pupuk, menentukan dosis pupuk berdasarkan tanah di lokasi setempat, dan kita bisa lihat brainstorming yang lain dari rekan saya. Next ada brainstorming dari saya sendiri. Yang pertama ada membuat sistem untuk membaca warna daun, menentukan dosis dengan membaca warna daun padi, dan kita bisa lihat yang lainnya ada seperti memberitahu apakah pupuk berlebihan dan apakah pupuk kurang. Selanjutnya dari brainstorming Adin, ada yang pertama menentukan klasifikasi warna daun, adanya sistem pembaca daun, warna daun, menentukan unsur apa yang dibutuhkan, dan bisa kita lihat brainstormingnya yang lain. Selanjutnya ada vision. Vision ini kami bangun dari brainstorming yang sudah ada. Jadi dari semua brainstorming yang kami lakukan beranggota, kami memilih beberapa vision untuk kami kembangkan ke depannya yang dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, kami mengambil vision yaitu mendeteksi warna daun menggunakan kamera real time. Di sini user akan mendeteksi warna daun menggunakan kamera secara real time. Masalahnya yang muncul kenapa kami mengambil vision ini karena tidak adanya akses ke kamera real time. Yang kedua, user mendeteksi bagian warna daun padi menggunakan mesin learning. Masalahnya tidak ada data bagan yang sesuai. Yang ketiga, user dapat menginput luas lahan menggunakan HP karena user tidak mengetahui luas lahan. Selanjutnya, user dapat mengetahui dosis pupuk yang sesuai dengan warna daun padi karena user tidak tahu dosis yang sesuai. Selanjutnya, user dapat memberikan pupuk sesuai luas lahan karena user tidak tahu takaran yang sesuai dengan kebutuhan daun dan luas lahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Low Fidelity Prototype. Yang mana LOP ini merupakan aplikasi yang Ini merupakan aplikasi yang akan kami rancang. Yang pertama ini merupakan home screen-nya, yang dimana ini menampilkan informasi aplikasi kegunaan aplikasi ini untuk memberi takaran pupuk pada pesawahan. Selanjutnya, usernya login menggunakan akun. Akun ini berguna untuk menyimpan riwayat. Setiap user itu berbeda-beda. Selanjutnya ada tampilan menu di ininya. Kami ada dua fitur, yaitu analisis lahan dan riwayat. Di analisis lahan, next slide. Nah, di analisis lahan itu nanti user dapat memasukkan luas lahan yang dimilikinya. Habis setelah user memasuki luas lahan yang dimilikinya, user dapat memfoto menggunakan kamera HP atau kamera ini webcam. Lalu secara real time informasi tersebut akan tersedia. Informasi yang tersedia itu berupa harinya kapan diambil sampelnya, habis itu sampel yang keberapa, level daun. Level daun ini menentukan yang ditentukan oleh bagian warna. Habis itu lahan yang dimiliki, dosis pupuk sesuai lahan yang dimiliki. Habis itu user dapat menyimpan yang mana informasi ini disimpan di riwayatnya. Habis itu next. Nah, setelah user menekan tombol menyimpan, user mendapatkan notifikasi sampel berhasil tersimpan di riwayat Anda. Habis itu ke beranda, user dapat melihat di riwayat itu ada informasi yang tadi user coba inputkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di rencana pengujian yang dilakukan pada aplikasi ada 3, yaitu pertama pengujian fungsionalitas. Pengujian ini dilakukan terhadap fungsionalitas yang bertujuan untuk menemukan kesalahan dari fungsi yang sudah dibangun. Selain itu, pengujian ini dilakukan secara berulang-ulang. Jika dalam pengujian ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan penelusuran dan perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang kedua ada pengujian akurasi.
Pengujian akurasi ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan pembacaan warna daun, apakah sudah sesuai dengan level bagan warna yang akurat, dalam menentukan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Selain itu juga menampilkan jadwal real time pada setiap sampel yang diambil. Yang ketiga ada pengujian usability testing. Pengujian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak user untuk melihat dan mengetahui penilaian mereka apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Next. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama adalah dari masalah yang sudah dipaparkan pada diagram CEC, didapatkan beberapa vision yang diambil untuk kemudian dikembangkan menjadi fitur pada aplikasi kedepannya nanti. Yang kedua, fitur yang dibangun di paper prototype diambil dari kesimpulan masalah yang dialami beserta solusi yang muncul pada tahap vision. Yang ketiga, penentuan dosis pupuk akan disesuaikan dengan warna daun tanaman padi dan seberapa luas petani memiliki lahan sawah yang akan diberi pupuk. Yang keempat, untuk dapat melihat semua sampel yang telah diambil, maka fitur yang dibutuhkan adalah riwayat pengambilan sampel. Yang kelima, dalam menentukan dosis pemupukan padi, ditentukan oleh bagan warna daun BWD. Dan yang terakhir, user dapat menentukan dosis berdasarkan luas lahan sawah yang dimiliki. Next. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.